hikmah di balik kurban. Yang pertama, kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikan kepada kita. Jadi banyak sekali nikmat Allah berikan kepada kita di setiap nafas kita, makan minum kita, nikmat bisa berdiri, nikmat bisa memegang, nikmat bisa berpikir. Setiap kehidupan kita itu penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tuntut dari nikmat itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rasa syukur dengan kita berkurban. Allah amanahkan harta kepada kita. Masa berkurban yang hewan kurban paling cuma berapa? Ya, harganya 3 juta atau mungkin 4 juta, ya. Itu kadang-kadang sapi saja patungan bisa. Ya, masa segitunya padahal Allah berikan nikmat ratusan juta, Allah kasih tiap bulan, mungkin miliaran sebagian orang penghasilannya. Begitu pelitnya untuk berkurban. Kemudian yang kedua, kurban dilakukan untuk meraih takwa. Jadi tujuan berkurban itu bertakwa. Ya. Kurban itu harus dilakukan lillahi ta'ala. Allah tidak butuh daging kurban kita. Allah nggak butuh. Tapi kita yang butuh pahala Allah. Makanya di surah Al-Hajj ayat 37, Allah menjelaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak membutuhkan daging-daging yang kalian potong dan darah-darah yang kalian alirkan. Itu nggak sampai kepada Allah. Bukan itu yang Allah inginkan. Dari berkurban itu Allah nggak pingin dagingnya. Bukan. Itu daging itu bukan tujuan utama. Itu sarana saja mendekatkan kepada Allah. Tapi tujuan dari berkurban apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kalian. Keikhlasan kalian karena Allah. Tujuannya adalah takwa dan ikhlas kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hikmah di balik kurban adalah berbagi dengan kaum muslimin lain di saat hari Id. Ya. Tujuannya ini salah satunya atau hikmahnya. Masa kita nggak memiliki rasa empati? Sebagian umat Islam itu nggak bisa makan daging kecuali setahun sekali. Bayangkan, kapan? Ketika hari Id. Tapi ada sebagian orang, Masya Allah, kalau dia mau makan sate, tiap jam bisa dia makan sate, bayangkan. Kalau nggak kenyang ya, karena kenyang aja. Kenapa? Saking banyaknya harta dia punya. Hartanya itu limitnya nggak habis-habis, bayangkan. Setiap jam dia bisa makan sate. Setiap jam dia bisa makan steak yang harganya mahal. Ya. Dia beli sapi Wagyu dari Jepang dengan harga ratusan juta, bisa dia beli. Tapi bayangkan, ada sebagian saudara kita yang mereka fuqara wal masakin, gak makan daging kecuali setahun sekali. Coba. Maka tujuan kita berkurban berbagi dengan mereka, orang-orang yang fakir dan miskin. Ya, hari di mana semua umat Islam berhak untuk bahagia. Yang kaya kah, yang miskin kah, yang pertengahan kah, semua berhak untuk bahagia. Baik ya. Kemudian yang keempat, untuk kembali mengingat ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, yang akhirnya Allah gantikan dengan kambing yang sesembelihan yang kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim dan putranya tidak jadi disembelih. Ini kita meneladani keduanya ya, Masya Allah, bapak dan anak yang teladan buat kita semua.